Di video kali ini aku bakal bongkar 7 peluang usaha di desa yang sering diremehkan, tapi diam-diam bisa muter uang puluhan sampai ratusan juta per bulan. Kalau kamu tahu cara mainnya. Pernah nggak kamu mikir bahwa kenapa petani yang puluhan tahun kerja keras, nanam di tanah sendiri, hidupnya cuman gitu-gitu aja. Tapi ada juga orang yang terlihat tidak seberapa kerja, malah bisa punya mobil baru dan tabungan tebal. Rahasianya simpel, ini bukan soal siapa yang paling kerja bonyok, tapi siapa yang paling cerdik memotong rantai ekonomi yang bocor di tengah jalan. Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Alam Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua lebih tahu dan mengerti tentang usaha dan bisnis. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Kebanyakan orang dari kita seringkali terjebak melihat desa cuma sebagai tempat sepi yang kagak ada peluang bisnisnya. Sama sekali alhasil banyak anak muda berbondong-bondong merantau ke kota besar, rela berdarah-darah bersaing dengan ribuan orang lain, hanya demi merebut satu posisi. Pekerjaan atau menjual produk yang pasarnya sudah terlalu padat. Padahal kalau kamu mau melihat dari sudut pandang bisnis yang lebih jeli, desa itu ibarat mesin ekonomi raksasa yang sebenarnya sudah hidup dan berputar sejak lama. Perbedaan paling mencolok ada pada peta persaingannya. Di kota besar kamu harus mati-matian melawan ratusan kompetitor demi menjual barang yang sama. Sementara di desa, kadang satu kebutuhan harian yang sangat vital bagi warga sekitar hanya dilayani oleh satu atau dua orang saja. Ini artinya pasarnya sangat nyata karena menyangkut perut dan kebutuhan pokok harian yang tidak bisa ditunda. Tingkat kompetisinya sangat tipis dan margin keuntungannya justru jauh lebih tebal serta sehat. Untuk bisa menghasilkan uang yang stabil di desa, kamu sebenarnya tidak perlu repot-repot membuat sungai baru dari nol. Kamu hanya perlu menaruh satu bendungan kecil di titik bocoran yang tempat di mana rantai ekonomi desa sedang butuh seseorang untuk di sana. Kamu tidak wajib punya lahan per hektar-hektar atau modal raksasa untuk memulainya. Lewat 7 peluang usaha yang bakal kita bedah satu persatu setelah ini, kamu bakal sadar bahwa menguasai perputaran arus uang di desa itu jauh lebih mudah dan realistis. Dari yang selama ini kamu bayangkan, peluang pertama dan kedua ini berada di titik yang paling sering kamu lihat setiap hari di desa, yaitu pada hasil pertanian dan peternakan harian. Sayangnya mayoritas orang di desa cuma fokus pada tahap produksi, lalu buru-buru menjualnya dalam kondisi mentah. Disinilah letak kesalahan terbesarnya. Peluang satu hilir iritasi dan pengolahan makanan lokal. Coba kamu perhatikan baik-baik, kalau kamu menjual 1 kilo singkong mentah langsung ke pengepul, kamu cuma bakal mengantongi sekitar 1.000 hingga 2.000 rupiah. Harganya murah banget dan bikin gigit jari. Tapi bayangkan kalau singkong mentah itu kamu bawa ke dapur rumah, kamu kupas, iris tipis-tipis, goreng sampai renyah, beri bumbu yang gurih, lalu dikemas. 1 kilogram singkong mentah tadi bisa diolah menjadi 6-8 bungkus keripik siap makan. Kalau satu bungkusnya kamu jual dengan harga 8.000, artinya dari bahan baku yang harganya cuma 1.000 atau 2.000 tadi, nilainya langsung melonjak menjadi sekitar 40-50 ribu rupiah per satu kemasan. Nilainya naik hampir 50 kali lipat hanya dari bahan dasar yang sama. Rumusnya sangat sederhana, jangan pernah menjual hasil bumi secara mentah. Geser posisi bisnismu satu langkah ke atas menuju rantai pengolahan. Peluang kedua, peternakan skala mikro hasil harian. Kalau peluang pertama fokus pada pengolahan, peluang kedua ini mengandalkan perputaran arus kas yang konsisten. Memelihara 60 ekor ayam kampung petelur di lahan kecil atau di belakang rumah bisa menghasilkan rata-rata sekitar 20-30 butir telur setiap harinya. Jika dijual per butir bisa seharga Rp3.000, kamu bisa mengantongi uang tunai sekitar Rp60.000 sampai Rp90.000 per hari. Kunci utama dari bisnis peternakan harian ini bukanlah mengejar skala raksasa di awal, sampai kamu kewalahan dengan pakan. Rahasianya adalah pada ritme arus kas atau cash flow harian. Telur atau susu perah menghasilkan uang masuk setiap hari tanpa ada liburnya. Uang harian inilah yang bakal menjaga nafas bisnismu tetap sehat untuk menutup biaya operasional, sementara modal utama dan keuntunganmu terus berputar secara konsisten. Kalau kamu tidak punya sepetak tanah pun di desa,
dan ogah kotor-kotoran masuk ke lumpur. Tenang aja. Posisi ketiga ini justru seringkali menghasilkan keuntungan yang jauh lebih gurih daripada menjadikan produsennya langsung. Peluang ketiga adalah pengepul dan distributor hasil desa. Hampir di setiap desa, para petani dan peternak lokal menghadapi satu masalah besar yang sama. Mereka jago dan pintar banget dalam memproduksi bahan makanan, tapi mereka sering tidak punya akses langsung, waktu, atau kendaraan untuk menjual hasilnya. Terlebih ke pembeli akhir di kota. Disinilah celah emas yang bisa kamu ambil. Hanya bermodalkan satu unit sepeda motor atau pick up atau mobil bak kecil, kamu bisa mulai keliling mendatangi 5-10 peternak atau petani di beberapa desa sekitar. Tugas kamu sederhana, ambil barang hasil panen mereka, timbang di tempat, bayar secara tunai tanpa menunda, lalu angkut seluruh barang tersebut untuk dikirim langsung ke pasar tradisional, warung makan, atau minimarket di kecamatan tetangga. Dan mari kita hitung simulasinya secara nyata. Misalkan kamu membeli telur ayam kampung dari peternak lokal seharga 2.500 per butir. Lalu kamu menjualnya ke para pedagang pasar dengan harga 3.200 per butir. Selisih keuntungan atau margin sebesar 700 per butir mungkin kelihatan sangat kecil di mata orang awam. Tapi ingat, di bisnis distribusi, kuncinya ada pada volume barang. Jika dalam satu hari keliling kamu mampu mengangkut dan menyalurkan sekitar 1.500 butir, artinya kamu bisa mengantongi keuntungan kotor sebesar 1.050.000 hanya dalam sekali jalan. Kalau kamu konsisten jalan 2-3 kali seminggu, dalam sebulan kamu bisa memegang uang jutaan rupiah setelah dipotong biaya bensin dan perawatan armada. Hal yang paling menarik dari posisi ini adalah kamu tidak perlu memiliki satu ekor ayam pun. Tidak perlu pusing memikirkan pakan yang naik dan bebas dari resiko ternak mati. Kamu bisa mendapatkan bagian keuntungan paling tebal hanya karena kamu berhasil menjadi pipa penyalur yang menguasai arus distribusi barang. Peluang usaha berikutnya ini posisinya sedikit berbeda. Kita tidak lagi membahas cara menjual hasil pertanian atau peternakan, melainkan menjual kebutuhan vital yang wajib dipakai oleh warga desa untuk bisa bekerja dan menghasilkan uang. Yang selanjutnya adalah toko sarana pertanian dan peternakan. Logika bisnis ini sangat sederhana, namun mematikan. Seorang petani mungkin bisa menunda keinginan membeli baju baru atau perabotan rumah tangga. Tapi ketika musim tanam tiba, mereka tidak akan pernah bisa menunda pembelian pupuk, bibit, atau pestisida atau pakan ternak. Jika ditunda sedikit saja, tanaman mereka bakal mati dan panennya dipastikan akan gagal total. Coba kamu bayangkan, dalam satu wilayah kecamatan, ada ratusan petani aktif yang masing-masing mengeluarkan anggaran modal dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah per bulan. Perputaran uang di sektor ini bisa menembus angka ratusan juta rupiah per bulan. Kalau tokomu yang berbentuknya sederhana di pinggir jalan, mampu menampung 10% saja dari total pasar tersebut, omset puluhan juta rupiah, mungkin sudah bisa masuk ke kantong kita. Dengan margin keuntungan bersih sekitar 15-20%. Lalu peluang yang kelima adalah penyewaan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Seiring berjalannya waktu, tenaga kerja manusia di desa makin berkurang karena anak-anak muda banyak yang merantau. Kondisi ini membuat para petani sangat bergantung pada mesin modern, seperti traktor, pembajak sawah, mesin penyedot air, hingga mesin pemotong padi otomatis atau kombi. Masalahnya harga mesin-mesin tersebut sangat mahal dan tidak sanggup dibeli oleh petani perorangan. Disinilah peranmu harus hadir sebagai penyedia jasa sewa alat. Kamu cukup berinvestasi membeli 1 atau 2 unit mesin penyedot air atau traktor kecil. Pada saat musim tanam atau musim kemarau tiba, mesin-mesin itu akan disewa bergantian oleh puluhan petani. Kamu bisa menerapkan sistem sewa harian atau per jam. Ini adalah bentuk passive income paling nyata di desa, aset mesin milikmu yang bekerja keras di lapangan, sementara uang sewa harian terus mengalir masuk ke rekeningmu secara rutin tanpa perlu pusing memikirkan biaya promosi. Dua peluang usaha terakhir ini memanfaatkan perbedaan harga dan celah fasilitas antara desa dengan kota. Kamu akan bertindak sebagai jembatan penghubung yang mengambil keuntungan dari besarnya permintaan warga perkotaan terhadap potensial lokal. Peluang yang keenam adalah agregator
atau toko online. Masyarakat di kota-kota besar saat ini makin gemar memburu produk lokal yang masih alami dan autentik. Mulai dari madu hutan, atau kopi sangrai, olahan petani lereng gunung, atau gula aren, hingga beras organik. Masalah utamanya para produsen dan petani di desa rata-rata tidak paham cara mengemas barang secara modern, mengambil foto produk yang menarik, apalagi mengelola toko online di marketplace. Disinilah peran pentingmu sebagai agregator digital. Kamu cukup mengumpulkan produk-produk berkualitas dari warga sekitar, memperbaiki kemasannya agar terlihat premium, lalu memasarkannya secara online. Bermodalkan satu meja di ruang tamu rumah, kamu bisa mengirimkan puluhan paket setiap minggunya ke pembeli di seluruh Indonesia. Keuntungannya bisa menarik karena harga jual produk herbal atau makanan khas daerah di kota biasanya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga beli awal di desa. Lalu peluang yang ketujuh adalah agen logistik atau layanan keuangan digital. Meskipun transaksi belanja online di desa makin marak, banyak perusahaan ekspedisi masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah pelosok. Selain masalah pengiriman barang, akses warga desa terhadap kantor cabang bank atau ATM juga masih terbatas karena jaraknya yang lumayan jauh ke pusat kota. Kamu bisa ambil celah ini dengan membuka titik penampungan paket atau drop-off point ya, sekaligus menjadi agen pembayaran digital resmi di rumahmu. Kamu menyediakan layanan transfer uang antar bank, pembayaran tagihan listrik, BPJS, hingga pembelian pulsa. Usaha ini menjamin trafik atau kedatangan warga secara rutin ke tempatmu setiap hari. Kamu bakal mengantongi keuntungan dari biaya admin tiap transaksi digital, sekaligus mendapatkan komisi dari setiap paket belanjaan warga yang masuk dan keluar lewat tempatmu. Tanpa perlu modal besar, rumahmu otomatis berubah menjadi pusat perputaran barang dan lalu lintas uang digital bagi warga desa setempat. Dari ketujuh peluang tadi, mana yang menurutmu paling masuk akal dan paling realistis untuk kamu mulai di daerahmu sekarang? Coba tulis pendapat dan alasanmu di komentar di bawah ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa pembahasan ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman atau keluargamu yang di desa. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat, salam sehat dan salam semangat, dan salam edukasi.